Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Halo, apa kabar semua? Pada kesempatan ini saya akan memberikan gambaran tentang praktik menjadi supervisor kegiatan coaching teman sejawat. Perkenalkan, saya Tatang Apandi. Calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPN 146 Jakarta. Tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam bahagia. Kami dari kelompok 4, di sebelah kiri saya Hengki Darmawan, saya Tiara Cita Pratiwi, dan saya Tatang Apandi. Hari ini kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum Pak Hengki. Waalaikumsalam Pak Tata. Iya, selamat pagi. Apa kabar Pak Hengki? Hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Tatang. Pak Tatang bagaimana? Ya, alhamdulillah baik, luar biasa hari ini. Baik, Pak Hengki, kayaknya ada yang bisa saya bantu nih Pak Hengki. Mungkin saya bisa ngobrol atau apa, mungkin Pak Hengki mau sharing apa gitu. Baik, Pak Tatang, saya ingin mau mengembangkan kompetensi coaching saya Pak Tatang. Kompetensi coaching ya Pak Hengki. Itu untuk hal apa tuh Pak Hengki? Biasanya coaching Pak Hengki buat apa kalau melakukan coaching itu? Nah, coaching ini kan bermanfaat sekali kan untuk menemukan solusi dari si coaching tersebut gitu Pak Tatang. Jadi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah kita, nah dengan melakukan coaching itu membantu sekali Pak Tatang. Dan itu nanti ujung-ujungnya untuk meningkatkan kualitas di sekolah kita. Oh, jadi coaching ini dipergunakan Pak Hengki untuk meningkatkan kualitas sekolah ya, terutama dalam kegiatan pembelajaran Pak Hengki ya. Benar. Kan kalau proses coaching itu kan ada beberapa kompetensi Pak Hengki ya. Ya. Jadi sebenarnya yang ingin Pak Hengki agak tingkatkan itu, atau misalkan konsennya di mana nih? Misalkan kan ada kalau coach itu harus hadir penuh kan Pak Hengki ya ketika melakukan coaching ataupun yang lainnya. Pak Hengki sebenarnya lebih mau konsen di mana nih Pak Hengki yang bisa saya nanti bantu nih, atau mendengarkan aktifnya, atau mau meningkatkan bagaimana cara bikin pertanyaan nih Pak Hengki. Kalau Pak Hengki yang pengen tingkatkan yang mana nih? Yang mau saya tingkatkan itu adalah yang membuat pertanyaan berbobot. Nah, itu yang membuat saya kesulitan. Ini saya sudah berusaha untuk kehadiran penuh, mendengarkan aktif. Namun saya kesulitan nih memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik apa gitu supaya seperti smooth gitu dialognya. Oh, jadi saya diminta bantuan Pak Hengki untuk istilahnya mengamati Pak Hengki ya tentang Pak Hengki proses coaching dalam membuat pertanyaan-pertanyaan ya yang berbobot, terutama Pak Hengki kan menginginkan pertanyaan-pertanyaan yang smooth gitu ya Pak Hengki ya. Maksudnya smooth itu lembut ya Pak Hengki ya. Jadi benar-benar tidak berasa ya sama seorang coachnya itu. Betul, itu bukan pertanyaan, malahan kayak orang mau gimana gitu ya Pak Hengki. Curhat biasa aja gitu. Oh, jadi itu ya Pak Hengki ya. Nanti saya bisa bantu Pak Hengki, saya coba bantu ketika Pak Hengki nanti proses coaching itu, saya berarti lebih konsen di cara membuat pertanyaan-pertanyaannya ya. Apakah udah mantap apa enggak gitu Pak Hengki ya, kurang lebih ya. Oke. Nah, sekarang kira-kira nih Pak Hengki, setelah melakukan kegiatan coaching ya, kan Pak Hengki udah menemukan nih cara membuat pertanyaan yang oke nih. Iya. Kira-kira emang buat Pak Hengki itu buat apa sih Pak Hengki? Fungsinya atau manfaatnya Pak Hengki punya kemampuan membuat pertanyaan yang oke itu? Supaya coaching itu jadi merasa nyaman, jadi jadi merasa nyaman untuk
mengungkapkan permasalahannya dan dengan memiliki keterampilan tersebut si coach ini bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan itu kan butuh keterampilan itu. Iya betul juga ya Pak Hengki ya. Jadi memang perlu banget ya kompetensi seorang coach itu untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang membuat coachnya nggak berasa lagi ditanyain ya Pak Hengki ya. Gitu. Jadi tahu-tahu keluar aja pertanyaan-pertanyaan curhatnya Pak Hengki ya. Betul. Oke, kemudian nih Pak Hengki, nanti harapan yang paling besarnya nih Pak Hengki. Saya kan nanti observasi Pak Hengki ya. Harapan besar Pak Hengki nih kalau yang saya lakukan itu kan tadi suruh ngamati pertanyaannya udah oke apa enggak nih. Yeah. Nah lebih spesifiknya kira-kira di bagian apa tuh Pak Hengki ya kira-kira ya? Ya spesifiknya itu bagian membuat pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bagaimana membuat pertanyaan yang terbuka seperti itu. Oh yang lebih terbuka ya artinya ya. Oke baik, sebelum memulai kegiatan supervisi ini ya Pak Hengki ya, nanti saya sampaikan ke Pak Hengki dulu. Dalam proses coaching itu kan ada hal-hal yang harus diperhatikan ya Pak Hengki ya. Nanti mungkin Pak Hengki bisa lebih konsen di sana. Yang pertama itu kan ada namanya mendengarkan aktif Pak Hengki ya. Jadi Pak Hengki nanti bisa membuat istilahnya merasakan bahwa coaching itu tidak merasa dihakimi Pak Hengki ya. Kemudian setelah itu Pak Hengki selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan itu berasal dari hasil mendengarkan Pak Hengki ya. Ya baik. Oke, yang kemudian ini yang Pak Hengki ingin sampaikan kan selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Jadi Pak Hengki nanti bikin pertanyaan terbuka yang istilahnya jangan terlalu khusus lah Pak Hengki ya. Biar lebih nyantai. Kemudian yang terakhir adalah Pak Hengki bisa membuat mengarahkan coaching itu bisa menemukan Pak Hengki jalan keluar yang akan dilakukan ketika menghadapi masalah yang dia ceritakan Pak Hengki. Baik. Istilahnya bisa memperdayakan coaching Pak Hengki ya. Baik. Oke. Nah setelah itu nanti Pak Hengki coba lebih rileks aja ketika itunya Pak Hengki ya. Baik, siap. Oke. Nah bisa mulai kapan Pak Hengki nih? Bisa hari ini kebetulan Bu Tiara ada permasalahan yang mau disampaikan kepada saya. Nah ini bisa sebagai untuk meningkatkan keterampilan coaching saya. Oke siap Pak Hengki. Nanti kalau udah siap saya datang lagi Pak Hengki ya. Selamat siang Bu Tiara, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Hengki. Bagaimana dengan kabar Pak Hengki hari ini? Alhamdulillah juga baik Bu Tiara. Saya mau memperkenalkan supervisor saya hari ini karena kita akan diamati. Ya. Ya. Izin Bu Tiara ya. Ya. Saya akan membersamai Bu Tiara dan Pak Hengki dalam pembicaraan ini. Baik, Pak Tatang. Siap, dilanjut silakan. Baik, terima kasih Pak Tatang. Nah, tadi pagi Bu Tiara datang ke saya untuk membicarakan sesuatu nih. Nah, kira-kira mau membicarakan apa nih Bu Tiara? Iya Pak, jadi lebih ke galau sih Pak, artinya saya tuh masih dilanda bingung gitu Pak, masih bingung banget nih. Artinya seperti yang kita tahu bahwa kurikulum merdeka itu kan ada yang pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Pak, di mana dalam proses pembelajarannya itu ada diferensiasi konten, proses, dan juga produk gitu. Nah, yang masih membuat saya bingung itu adalah apakah dalam satu momen gitu ya atau satu pertemuan itu ketiganya itu harus ada Pak, atau misal boleh salah satu atau salah duanya atau harus tiga-tiganya Pak. Karena jujur selama ini sih saya belum bisa nemu nih Pak yang klik gimana tuh caranya supaya tiga-tiganya tuh ada. Karena misal di materi A gitu ya cocok nih diferensiasi konten sama diferensiasi proses, kemudian tiba di materi B yang bisa dilakukan adalah diferensiasi proses dan juga diferensiasi produk.
Itu sih Pak bingungnya gitu. Nah dari pembicaraan kita hari ini, nah berarti tujuannya apa nih? Tujuannya kita ini, apa yang harus kita capai? Oke, baik, tujuannya berarti saya ingin dapat saran nih dari Pak Hengki, baiknya bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi itu bisa berjalan, atau strateginya seperti apa sih Pak untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Bu Tiara ini kan sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya kan? Oke, yang sudah diterapkan apa nih contohnya dulu? Contohnya dia pelajaran apa yang dilakukan? Yes. Contohnya nih Pak, karena saya mengajar PPKN gitu ya, misal di materi norma gitu. Di awal-awal tentunya kan kita tetap harus memberikan konsep atau pemahaman gitu ya kepada murid gitu, sehingga saya menerapkan diferensiasi proses dan juga diferensiasi konten gitu. Karena pada saat awal-awal itu belum ada produk yang dihasilkan Pak. Nah kemudian setelah pertemuan berikutnya itu ada diferensiasi proses dan juga diferensiasi produk. Karena saya goalnya adalah pada pertemuan berikutnya anak diminta untuk menyebutkan gitu ya, atau menjelaskan contoh-contoh penerapan norma gitu. Ada norma agama, hukum, kesusilaan, dan juga kesopanan. Nah, saya meminta murid itu untuk memberikan contohnya itu sesuai dengan gaya belajar mereka Pak. Contoh yang visual itu mereka akan melihat video gitu ya, kemudian mereka menyebutkan contoh. Kemudian yang audio nanti mereka diminta atau ada lagu tentang norma gitu. Nah yang kinestetik diminta untuk membuat misal gerakan norma gitu. Kalau norma hukum itu seperti apa, Visualisasi. iya dipakai gerakan, diterangkan gitu, itu dalam bentuk bermain peran ataupun norma misalkan, atau nyanyian atau membuat lagu atau membuat gerakan gitu lah Pak tentang norma. Tapi itu dia apa masalahnya? Artinya di pertemuan pertama ada diferensiasi konten dan proses, sedangkan di pertemuan kedua konten dan produk gitu Pak. Ini tujuannya ini sama atau bagaimana ini? Tujuannya di pertemuan pertama sama Beda Pak. Tujuan di pertemuan pembelajarannya. pertama tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya Pak mengidentifikasi pengertian norma dan ya masih konseptual gitu loh Pak, masih Pengertiannya ya? Ya Pak, jenis pengertiannya, kemudian manfaatnya, artinya masih bersifat konseptual lah. Contohnya juga Contohnya tapi belum di produknya gitu loh Pak, belum di universitas. Mungkin begini Bu Tiara, kalau yang kan tadi kan kita ada yang audio, Ya. visual sama Kinestetik. tadi yang yang visual melihat video ya. Nah mungkin bisa produknya itu dalam bentuk menggambar. Ya jadi anak itu kan visual ya, menggambar mungkin norma agama seperti apa, pengertiannya itu bukan berarti pengertian secara definisi, pengertian dalam bentuk gambar ini loh, norma agama. Terus kalau untuk tadi audio apa tadi yang dilakukan anak-anak? Mendengarkan lagu sih Pak, dia tentang norma, Mendengarkan lagu. atau mendengarkan penjelasan, tapi dia tidak berupa visual gitu. Oke. Pakai audio. Untuk audio mungkin bisa maju ke depan, misalkan dia bisa menyanyikan sebuah lagu tentang norma gitu. Jadi apa yang didengar dia sampaikan kepada teman-temannya. Untuk kinestetik tadi memerankan ya. Iya. Nah, bermain peran. Atau dia buat buku norma misalkan. Nah itu bisa juga mungkin dibantu sama Bu Tiara untuk memvideokan, melamakan. Nah itu kan jadi suatu produk juga. Jadi produk itu tidak harus dalam bentuk benda, tapi ada sesuatu, ada hal yang dihasilkan dari proses itu produk gitu Bu Tiara. Tapi begini Bu Tiara, kalau misalkan Bu Tiara kesulitan melaksanakan ketiga diferensiasi tersebut, itu tidak apa-apa, boleh
pilih satu, pilih dua, itu tidak masalah Bu Tiara. Yang penting ada dilakukan diferensiasinya gitu. Kan kita nggak harus berpatokan tiga-tiganya harus dilaksanakan, enggak. Yang melihat sikon, situasi dan kondisinya. Oke, bagaimana Bu Tiara? Saya sangat tercerahkan Pak dengan penjelasan Bapak, karena kan beberapa belakangan ini banyak atau ada beberapa sumber yang menyebutkan harus tiga-tiganya, tapi ada lagi yang boleh salah satunya atau tidak harus semua. Tapi saya dengar langsung dari Pak Hengki, saya jadi oke, yakin gitu ya untuk materi-materi berikutnya berarti tidak harus semuanya Pak. Ya, oke. Ini kan kita juga menerapkan kurikulum merdeka. Ya. Merdeka untuk guru, merdeka juga untuk siswa. Oke. Jadi kalau misalkan ini nggak bisa nih diferensiasi, ya tidak apa-apa. Ya, Pak. Situasi dan kondisinya begitu. Tapi sih yang penting ada satu aja diferensiasinya. Boleh pilih konten, boleh pilih proses, atau boleh pilih produk. Baik. Oke. Nah, kira-kira nih berarti kira-kira rencana Bu Tiara bagaimana nih ke depannya? Oke, baik, kalau sudah mendapat pencerahan dari Pak Hengki seperti ini, berarti rencana saya berikutnya adalah menyesuaikan materi atau dengan tujuan pembelajaran gitu ya Pak, dengan diferensiasi tadi, bahwa tidak harus satu tujuan pembelajaran harus ada tiga-tiganya seperti itu Pak. Jadi saya sekarang lebih terarah nih Pak terkait pencerahan dari Pak Hengki. Kemudian untuk materi atau tujuan pembelajaran berikutnya lebih bisa mengidentifikasi lagi sesuai dengan kebutuhan. Oke, kira-kira kapan nih Bu Tiara akan melaksanakan itu? Oke, baik Pak. Karena ini sudah di akhir semester gitu ya Pak, berarti untuk semester berikutnya saya akan coba untuk memperbaiki modul ajar saya, kemudian tentunya dari proses perencanaan, kemudian nanti dalam pelaksanaannya pun akan disesuaikan dengan modul ajar yang sudah saya perbaiki Pak. Oke, bagus yang dilakukan oleh Bu Tiara. Saya apresiasi sekali Bu Tiara sudah berusaha untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Karena pembelajaran ini berpihak pada murid, gitu. Dan saya senang sekali apa yang sudah dilakukan Bu Tiara. Saya juga mensupport, mendukung apa yang dilakukan Bu Tiara. Dan Bu Tiara juga bisa saling berbagi sama Pak Kusnandar, sama Bu Rokma untuk saling sharing tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tujuannya apa? Supaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Begitu. Baik, ada lagi yang mau dibicarakan Bu Tiara? Saya rasa untuk hari ini cukup Pak. Oke, terima kasih Bu Tiara sudah hadir pada kesempatan ini. Jangan segan-segan menemui saya kalau ada mau curhat atau apa, saya siap meluangkan waktunya. Ya, baik, terima kasih ya Pak Hengki sudah meluangkan waktunya untuk bisa mendengar tantangan-tantangan saya hadapi dalam proses pembelajaran. Terima kasih Pak Hengki, terima kasih Pak Tatang. Saya pamit undur diri ya Pak. Baik, alhamdulillah Pak Hengki ya, udah selesai tadi kegiatan coachingnya bersama Bu Tiara. Sebelum saya lebih jauh nih Pak Hengki, gimana perasaannya tadi ketika kegiatan coaching tadi? Perasaan saya alhamdulillah senang ya, membantu Bu Tiara dalam menghadapi permasalahannya. Gitu. Bukan permasalahan sih, tantangan yang dihadapi oleh Bu Tiara. Gitu. Jadi kebahagiaan Pak Hengki ya yang dirasakan Pak Hengki karena bisa membantu Bu Tiara ya. Kalau boleh tahu nih Pak Hengki, tadi kayaknya seru banget ya. Iya, tentang pembelajaran berdiferensiasi kayaknya tadi ya. Pak Hengki udah luar biasa tadi. Baik, saya mulai aja Pak Hengki ya. Tadi kan Pak Hengki itu di awal sebelum melakukan kegiatan supervisi ini kan saya diminta Pak Hengki untuk bisa mampu meningkatkan kompetensi. Tadi kan kompetensi dalam coaching itu kan untuk seorang coach harus ada 3 ya Pak Hengki ya. Kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot kan begitu ya Pak Hengki. Tadi Pak Hengki di awal menanyakan
ingin dibantu untuk meningkatkan kompetensi dalam hal membuat pertanyaan berbobot tadi ya. Ya, kalau kata Pak Hengki tadi katanya pertanyaan yang soft gitu ya, yang lembut. Oke, baik. Dari hasil yang saya identifikasi tadi terhadap coaching yang sudah dilakukan Pak Hengki dengan Bu Tiara, saya lihat Pak Hengki udah sangat baik sekali Pak Hengki. Saya lihat alur tirtanya sudah terlihat dari yang awal Pak Hengki menanyakan tujuan, terus kemudian identifikasi permasalahan yang dihadapi Bu Tiara tadi, kemudian rencana apa yang akan Bu Tiara tadi lakukan ya. Terus yang terakhir bentuk rasa tanggung jawabnya dari Bu Tiara udah luar biasa Pak Hengki. Sampai-sampai saya lihat nih Pak Hengki, dari kemampuan Pak Hengki yang membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, Bu Tiara mengalir aja Pak Hengki. Oh, penjelasannya itu kok keluar ternyata. Berarti dari yang disampaikan Bu Tiara tadi indikator bahwa Pak Hengki sudah luar biasa Pak Hengki dalam membuat pertanyaan-pertanyaan sehingga coceknya yang tadi Bu Tiara tadi nggak berasa lagi dikencing tuh Pak Hengki. Rasa curhat aja luar biasa Pak Hengki. Tadi oke banget. Jadi kedepannya nanti tinggal Pak Hengki mungkin lebih, kalau saya boleh ngasih masukan sedikit nih Pak Hengki, lebih dipertajam lagi aja Pak Hengki. Tadi udah bagus, udah tajam, tapi kalau lebih tajam lagi kan nanti coachnya itu bisa menemukan jalan keluar yang lebih banyak lagi kayaknya Pak Hengki. Tadi aja udah banyak, apalagi kalau pertanyaannya lebih dipertajam lagi, lebih menjurus lah Pak Hengki, istilahnya begitu ya. Oke, nah tadi kan udah disampaikan Pak Hengki, kemudian kira-kira nih Pak Hengki kedepannya selain Pak Hengki tadi ingin menyempurnakan kompetensi dibilang membuat pertanyaan yang berbobot atau halus, apalagi Pak Hengki? Tadi kan ada 3 ya. Kira-kira yang mau ditingkatkan lagi apa nih Pak Hengki? Yang mau ditingkatkan lagi sih kehadiran penuh. Karena apa? Saya mau memasuki jiwanya. Kenapa? Kalau sudah memasuki jiwanya lebih enak lagi. Nanti akan konsisten lagi untuk lebih curhat lagi gitu. Jadi tidak ada segan. Kenapa? Status kita itu bukan atasan bawahan tapi teman. Iya betul ya Pak Hengki. Jadi kedepannya Pak Hengki ingin bisa meningkatkan kompetensi, bisa hadir dengan penuh ya Pak Hengki ya. Lebih nggak ada jarak lagi Pak Hengki ya. Jadi antara yang di coaching itu merasa udah dekat aja gitu ya Pak Hengki ya. Oh iya betul Pak Hengki. Nanti mudah-mudahan kedepannya saya bisa bantu lagi Pak Hengki nih. Tadi kan saya lihat udah oke banget. Kedepannya Pak Hengki untuk meningkatkan dalam kompetensi kehadiran itu bisa benar-benar penuh ya dalam kegiatan coaching itu. Saya berharap apa yang tadi udah Pak Hengki lakukan bisa dipertahankan Pak Hengki. Baik, siap. Ya, sebenarnya yang tadi Pak Hengki kehadiran penuh pun udah penuh sebenarnya Pak Hengki. Cuman mungkin pengen lebih lagi ya untuk coachingnya jadi lebih dekat lagi, lebih bebas dalam berbicara ya. Oke, selamat buat Pak Hengki. Luar biasa kompetensinya. Terima kasih banyak Pak Tata atas kompetisinya. Oke, baik. Sukses selalu untuk Pak Hengki. Sampai ketemu lagi Pak Hengki. Terima kasih banyak Pak Tata. Siap.